Ya, inilah perjalanan kita ya sudah hampir 1 jam ya kira-kira ya. Nah, hampir 1 jam kira-kira perjalanan kita. Nah, di mana kita duduk, di situ kita mengkaji diri ya, mempelajari diri. Maka disebut kaji duduk ya. Kaji duduk, umpama di kali. Nah, di situ kita duduk. Ini cara-cara terdahulu ya. Cara-cara diajarkan zaman terdahulu. Nah, di sana kadang-kadang di tempat tujuan ya, di tempat yang sepi, hening ya. Di situ kita menghening ya. Kita banyak istiqomah ya, banyak mengingat kepada Allah ya. Karena arti zikir itu ingat sebenarnya, maka kita harus banyak ingat kepada Allah ya. Ya, dalam setiap gerak, dalam setiap langkah, setiap kehendak, kalam, pandangan dan lain sebagainya. Kita harus ingat kepada Allah ya. Itu namanya zikir. Supaya semua itu menjadi ibadah. Nah, itu maka dalam gerak kita ingat gerak Allah. Dalam kehendak kita ingat kehendak Allah. Dalam pandangan kita ingat pandangan Allah ya, Him ya. Nah, terus karena kalau kita tidak seperti itu, tidak jadi ibadah semuanya. Itu supaya benar-benar begini ibadah, begitu ibadah. Semua jadi ibadah bagi orang yang beriman. Ya itu. Makanya supaya menjadi ibadah semua, maka ikutilah kehendak ini adalah kehendak Allah. Karena kalau bukan kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. La haula wala. Ingat itu. Tidak ada dayanya badan ini, tidak ada geraknya badan ini ya. Nah, kalau tidak digerakkan oleh Allah, oleh zat itu maksudnya. Ya. Nah, seperti itulah makanya kita ini dalam artinya harus selalu ingat supaya roh kita ini selalu bergerak merasa bareng dengan Allah begitu. Nah, itu makanya disebut pandangan roh kita harus betul-betul kita buka. Kita jangan terdinding ya, jangan terhijab ya. Maka disuruh buka pandangan hati, pandangan batin kita harus buka begitu. Supaya benar-benar maksudnya begini ya. Supaya benar-benar kita memandang kepada batiniahnya Allah begitu. Yang ada di dalam diri ini. Jangan kita lihat zahirnya. Kalau zahirnya ini brutal, amburadul, gak karuan. Nah itu, tapi semua kesempurnaannya itu ada pada diri zahir dan batin. Nah begitu. Nah seperti itulah yang harus kita pahami. Maka kita disuruh bukalah basiroh. Nah pandangan roh kita, pandangan hati kita, pandangan batin kita. Supaya kita melihat roh kita di dalam diri, di dalam wujud. Begitu. Roh itu menyatu sebenarnya, satu di dalam diri. Kalau kita tidak bisa memandang roh, nyawa, hati dan jasad kita menjadi satu tunggal esa, tunggal keahatan, keagungan, keperkasaan, maka dilapaskan Allahu Akbar. Tapi kita tidak pernah memandang kebesaran Allah itu ada pada diri kita. Nah seperti itu. Mari kita sama-sama lanjutkan perjalanan. Mari. Ayo, karena ini kita bawa perbekalan ya. Bawa perbekalan. Kemungkinan besar kita sampai 2-3 hari baru keluar ya. Bisa-bisa mingguan ya. Nah ini jejak petualang kita mencari keanehan-keanehan. Oh tadi ular bodok tadi kenapa kita tidak tayangkan. Salah tadi. Ayo, sudah kita mulai berangkat. Tali. Nah, ini. Wah, stop. Oke, sudah. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Oke, let's go. Berangkat. Ya, beginilah rupanya jejak petualang kita ya. Nah, apa kira-kira kegiatan kita nanti di sana ya? Kegiatan kita seperti apa dan bagaimana? Karena di situ nanti kita ajarkan yang beraneka ragam dalam artinya ya.
Nah, sambil daripada mengisi kekosongan kan, daripada tidak ada yang kita kegiatan, maksudnya tidak ada kegiatan kita, nah, itu kan kita akan mengisi kekosongan dalam artinya kita ya belajar apa, ya, seperti apa begitu. Ya tentang keilmuan, ilmu yang bersifat dunia, bersifat akhirat, itu semua juga berfungsi ya. Nah itu dalam artinya kelebihan dunia dan akhiratnya juga kita harus pelajari. Nah seperti itu. Karena kalau kita tidak jalankan semua, dalam artinya namanya hidup ini, kita sedikit. Namanya hidup ini kadang-kadang ya tidak mulus ya. Ada turunan, ada tanjakan. Tidak selamanya datar perjalanan ini ya. Kadang-kadang kita baik sama orang, orang tidak pernah baik sama kita. Nah seperti itu. Kita selalu mengalah sama orang, kadang-kadang orang ya semaunya sama kita. Nah seperti itu, makanya kita ini dalam artinya kita bukan mencari musuh ya. Kita bukan mencari musuh, tapi insya Allah semoga kita selalu atas lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemanapun juga perjalanan kita ya. Nah kalau kita tidak merasa disertai Allah ya, nah disitulah yang merupakan kekeliruan kita ya, kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita sudah mau sampai di apa namanya, tempat peristirahatan pertama ya. Nah ini kita ini betul-betul jejak petualang ke hutan yang tujuannya kita akan mencari di mana suara-suara yang indah, yang merdu, yang nikmat kita dengar ya. Yang nikmat kita dengar, kita nanjak sedikit ya. Nanjak sedikit, akhirnya baru bisa ketemu dengan bekas tempat kita beristirahat ya. Tempat kita beristirahat ya. Nah disitulah kita telah sampai ya tempat peristirahatan ya. Ini lihatkan, perlihatkan tempat bekas kita selalu beristirahat di sini ya. Kita sering beristirahat di sini ya. Perjalanan dari jalan kira-kira ya 1 jam ya, kurang lebih ya. Itulah perjalanan. Ini tempat biasa kita beristirahat. Nah, tapi masih kita akan lanjut perjalanan ya, sampai tujuan kita di mana. Karena ini jejak petualang ya, siapa tahu kita temukan yang keanehan, keajaiban yang jarang kita lihat. Nah seperti inilah cara kita memperdengarkan, mengajarkan ilmu seperti zaman-zaman terdahulu ya. Cara-cara dahulu itu begini sudah. Nah itu cara-cara ajaran zaman-zaman terdahulu. Nah di sini bisa juga daripada kita nganggur ya, daripada kita ini, kita bisa belajar ilmu laduni, kanuragan, kedijayaan dan lain sebagainya. Seperti itulah yang akan kita pelajari daripada kita nganggur, dalam artinya mengisi kekosongan ya. Seperti contoh saudara-saudaraku, dekat sedikit. Seperti contoh saudara-saudaraku ya, ilmu laduni itu sebenarnya ya, apa yang disebut dengan laduni ya? Laduni itu ilmu yang datang dengan sendirinya ya. Ilmu yang datang dengan sendirinya, tanpa guru maksudnya toh. Kita tidak pernah berguru, tapi ada yang memberitahu kita. Itu maksudnya melalui petunjuk ya. Itu yang disebut dengan laduni ya. Nah itu. Seperti contoh, jangan kita belajar ilmu keduniaan saja, dalam artinya belajar ilmu macam-macam yang kita pelajari tapi tidak bersifat dunia akhirat ya. Kalau bersifat keduniaan saja ya, sebenarnya rugi kita belajar ilmu. Karena kemampuan ilmu itu cuma 1 hari 1 malam. Dan ilmu itu ya tidak berfungsi kalau kita tidak amalkan terus. Nah,
Kalau kita amalkan terus, berarti tidak ada sempat, tidak ada waktu kita untuk berzikir, istiqomah, dan lain sebagainya. Ya kalau kita selalu bisa mengingat kepada Allah. Dalam artinya, tapi kalau orang yang sudah terbiasa ya, sekalipun dia bicara, menonton, atau apa dan bagaimana ya, itu selalu ingat pikirannya kepada Allah. Jangan kita lupa. Nah itu, pada sesungguhnya ya, kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan melupakan kita, begitu. Makanya kita ini jangan pernah kita melupakan kepada Allah. Katanya kita cinta kepada Allah. Katanya kita sayang kepada Allah. Kita rindu kepada Allah. Tapi kita mau lupa kepada Allah. Nah itu berarti salah kita. Nah seperti itu contoh ya. Kalau kita cinta sama perempuan contoh ya. Kalau kita cinta sama siapa yang kita cintai. Sekalipun di kejauhan sana terbayang-bayang loh wajahnya. Kepikiran toh. Nah itu. Terus seandainya sehari saja kita tidak bertemu rasa seminggu. Seminggu rasa sebulan, sebulan rasa setahun. Seperti itu toh. Nah, seperti itu juga seandainya kita mengatakan diri kita itu cinta kepada Allah, semakin kita mengatakan diri kita sayang kepada Allah, semakin kita tidak pernah melupakan dia, begitu. Selalu kita mengingat kepada Allah. Itu namanya istiqomah, itu namanya zikir. Nah, itu namanya ingat. Ingat itu adalah zikir, gitu. Nah, karena pada dasarnya, tapi jangan dizahirkan, maksudnya jangan diucapkan dengan lidah itu, jangan dizahirkan terlebih-lebih kalau banyak orang ya, nanti orang bilang gila, dikira kita gila nanti. Nah seperti itu, makanya jangan dizahirkan, kita harus menggunakan batin ya di dalam hati, karena kalau kita menggunakan batin itu ya, karena begini ya kata Allah, apabila kamu selalu mengingat aku di dalam batinmu, di dalam hatimu ya. Apabila kamu selalu mengingat aku di dalam batinmu atau di dalam hatimu, sesungguhnya aku akan mengingatmu di dalam zatku. Nah itu, Allah selalu ingat kita di dalam zatnya. Nah itu, kira-kira bagaimana mulianya orang yang selalu diingat di dalam zatnya Allah. Mulia sekali kan? Nah, kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah, menjadilah kita kekasih-kekasihnya Allah. Begitu. Tapi kita mau rindu kepada Allah, kita mau sayang kepada Allah. Belum tentu Allah sayang kepada kita. Belum tentu Allah rindu kepada kita. Kenapa bisa begitu? Kan tidak paham ilmu. Nah, kalau kita tidak paham ilmu, sama dengan orang mau bekerja ya. Tapi tidak tahu ilmu rahasianya di dalam pekerjaan. Kira-kira pekerjaan jadi tidak? Tidak jadi. Tidak jadi. Nah, seperti itu. Makanya kita itu harus paham keilmuan. Ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu luar dan ilmu dalam. Kita lanjutkan ke laduni ya. Laduni ya. Laduni itu ini saya kisahkan ya. Pada saat dulu ya tahun 2000-an sekitar itu ya. Saya jejak petualang saya di hutan seperti pada masa-masa itu ya. Nah, di situ saya itu pulang. Begitu saya pulang sampai di rumah. Nah, di situ saya diberitahu begini katanya, kalau kamu mau mudah rezekimu, katanya toh, kamu mudah rezekimu, amalkanlah ini. Nah, yang saya disuruh amalkan itu alif lam mim, alif lam dan mim, itu yang saya disuruh amalkan. Tapi jadikan buah bibirmu katanya, berarti selalu diingat maksudnya toh, nah, selalu diingat. Nah, berarti salahkah kiranya jika kita mengamalkan alif, lam, dan mim? Kira-kira salah atau tidak? Tidak. Karena di mana tempatnya? Di Al-Quran kan? Alif, lam, mim. Ya kan? Nah, di situ tempatnya. Apa artinya kira-kira? Alif itu artinya Allah. Nah itu. Alif itu Allah. Nah, alif itu berdiri ya. Tegak berdiri. Berdiri tegaknya Allah pada diri. Diri kita maksudnya. Maka disebut alif muntili. Alif yang tegak berdiri pada diri. Dalam artinya Allah yang tegak berdiri pada diri. Begitu maksudnya. Nah, alif itu dibagi tiga. Alif Allah, alif akbar, alif usali. Maka berbunyi Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu. Kita bilang alif berarti sama dengan kita mengatakan Allah Maha Besar. Dan kita bilang alif berarti sama dengan kita mengatakan Allah. Maka ada amalan. Alif, 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 alif. 7 kali kan? Nah seperti itu. Kenapa 7 kali? Karena 7 kesempurnaan ada pada diri.
Nah, seperti itu. Nah, lam contoh ya, alif, lam. Lam la ilaha illallah. Nah, itu. Berarti kalau kita bilang lam, berarti sama saja kita mengatakan la ilaha illallah. Nah, mim lagi ya, sama saja kita mengatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad rahasianya Allah, maksudnya begitu. Muhammad rasanya Allah, maksudnya begitu sebenarnya. Rasul itu adalah rasa. Nah, itu rasa itu rahasia, rahasia diri pada diri sebenarnya begitu. Maka kalau kita amalkan alif lam mim, nah berarti kita mengatakan Allah la ilaha illallah, termasuk juga kita mengatakan Muhammad Rasulullah. Nah itu. Nah mungkin kalau soal perincian-perinciannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya saudara-saudara ya. Karena sudah banyak di konten-konten yang saya masukkan ya. Sudah saya perincikan semua maksudnya itu. Terutama di ilmu Makrifat Rahmat Lombok ya. Nah terus selanjutnya alif lam mim ini ya. Kalau kita lanjutkan ya. Mim makrifat kepada Allah. Mengenal kepada Allah. Diwajibkan hukumnya kita mengenal kepada Allah. Karena dari kecil kita loh. Dari kecil kita itu kita disuruh mengenal. Coba bilang Allah ayo. Nah, kan kita disuruh dari kecil kita sudah diajarkan. Siapa yang ajarkan? Orang tua kita, ibu bapak kita bilang Allah, Allahu Akbar. Kita diajarkan begitu tuh. Nah, semenjak kecil kita sudah diajarkan sebenarnya. Maka kita harus selalu mengucap Allah. Itu sekehendak hatimu, semampumu dan sekuatmu. Berarti kalau kita mengatakan alif sama saja kita mengatakan Allah. Begitu sebenarnya. Maka mim itu berbunyi makrifat kepada Allah, musyahadah kepada Allah. Musyahadah itu menyepi berhalawat untuk membuktikan kebenaran Allah supaya yakin kita dan jadilah kita orang-orang beriman kepada Allah. Begitu untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah maksudnya. Musyahadah, mukasyafah, ilmu amalan yang bisa membuka rahasia Allah. Begitu. Mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, kalau cinta kepada Allah ini insya Allah ya. Sudah banyak saya masukkan di channel Raniawan Lombok Primitif ya. Nah di situ tempat kita buka kalau kita mau mempelajari masalah mahabbah. Nah disitulah. Di situ yang banyak saya dalilkan dalam artinya. Kalau memang kita kurang yakin dalam keilmuan ya. Nah di dalam ilmu marifat ini kadang-kadang kan kurang saya dalilkan dalam artinya toh. Nah disitulah tempat banyaknya dalil di Raniawan Lombok Primitif. Nanti boleh kau buka di sana maksudnya toh. Nah itu. Nah ilmu laduni ini kelebihannya ya. Amalan alif lam mim ini ya kelebihannya. Itu dengan sendirinya nanti kita akan bisa silat dengan sendirinya. Seandainya kita mendapatkan musibah umpama toh. Dapat masalah contohnya toh. Dengan sendirinya kita bisa silat terbang dengan sendirinya. Tapi dengan syarat catatan jadikanlah buah bibirmu. Di dalam hati kita selalu terucap kalimat itu maksudnya. Nah karena ini bersifat ilmu laduni ya. Ilmu yang bersifat dunia dan akhirat. Nah itu. Maka ini bahkan saya dapatkan sendiri loh ini. Saya dapatkan sendiri merupakan petunjuk kepada saya. Seperti itu. Ada yang pernah membuktikan ya. Pernah membuktikan itu namanya Pak Marno namanya ya. Baru 1 minggu dia amalkan. Nah di situ dia dapat masalah. Langsung di jalan dicegat orang ya. Dicegat orang. Nah langsung dia ditendang dia tuh. 1 kali dia tendang langsung dia terduduk langsung. Nah yang satunya lagi tendang dia terduduk langsung. Nah diparang dia, ditangkap parangnya baru dia lemparkan. Dia buang, hilang. Yang satunya lagi dia parang lagi. Diparang maksudnya tuh. Ditangkap parangnya dilempar buang. Nah ini kejadian yang pernah terjadi maksudnya ya. Nah kalau kita memang kurang yakin ini yang pernah membuktikan terjadi maksudnya. Nah saat itu langsung dia datang ke rumah langsung. Pak Marno ini datang ke rumah, apa yang dia katakan? Belum pulang ke rumahnya langsung ke rumah. Untung kamu ajarkan saya doa itu mat dia bilang. Nah karena saya langsung begini-begini dia ceritakan begitu sudah. Nah dia bilang, dari mana saya pintar silat? Dia bilang, saya tidak pernah belajar silat. Ya sedikit pun tidak pernah belajar silat. Tapi dari mana saya pintar silat saat itu? Dia bilang. Nah inilah yang merupakan bukti nyata bahwa pernah ada yang membuktikan dalam
dalam artinya terjadi pada dirinya toh. Nah, akhirnya berarti tidak main-main amalan alif lam mim ini. Nah, kalau khususnya bagi perempuan ya. Khususnya bagi perempuan kalau mau amalkan alif lam mim ini insya Allah ya, karena istri saya sendiri pernah menjalankan ya. Nah itu kalau diamalkan terus alif lam mim alif lam mim alif lam mim begitu, diamalkan begitu ya. Itu tidak ada yang tegur dia selama dia tidak menegur orang. Begitu. Ini pembuktian toh. Pembuktian kepada istri saya. Itu dia katakan sama saya, selama saya amalkan alif lam mim itu tidak ada yang tegur saya. Nah itu katanya. Nah kecuali saya yang menegur duluan. Begitu. Siapa saja tidak ditegur katanya. Ini kelebihannya. Berarti ini sudah nyata, berarti bukti-buktinya ya. Nah maka kita harus yakin dalam artinya. Karena sesuai dengan petunjuk yang saya dapatkan amalan alif lam mim ini ya. Kita akan sakti, kita akan kebal. Dan kita akan tidak rugi dunia akhirat. Ini katanya. Nah itulah. Maka insya Allah ya saudara-saudaraku seluruh netizen ya. Boleh diamalkan alif, lam, dan mim ya. Kalau mau dilanjutkan ada sambungannya di dalam Al-Quran ya. Di lewat pertengahan mungkin perkiraan tempatnya. Pernah saya temukan di penafsiran terbawah ya tempatnya ya. Itu sambungannya lam mim mim ya mim, itu sambungannya. Terus di sana penjelasannya di penafsiran Al-Quran, kalau kita baca alif lam mim pahalanya 1 ya. Nah dan kalau kita lanjutkan lam mim pahalanya 1 juga. Nah kalau kita lanjutkan mim ya mim 1 juga. Berarti tidak rugi dunia akhir. Pantas dia katakan demikian. Karena ini di Al-Quran saya temukan. Nah di penafsiran yang terbawahnya toh. Nah ada di garis bawahi kadang-kadang berapa baris toh. Nah di situ. Selalu baca di penafsiran. Nah, di situ akan ketemu nanti. Yang jelasnya sudah lewat wal yatalataf ya. Nah, itu tempatnya itu, sekitar itu. Lewat itu tempatnya. Nah, di situ saya temukan penafsirannya alif lam mim mim ya mim. Mim ya mim ya. Saya kebiasaan bilang ya, nanti diprotes lagi begitu. Nah, itu. Nah, kalau mau dilanjutkan. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi ya, masih panjang ya ureannya ya. Kalau mau dilanjutkan lagi, kalau memang kita mampu bisa ya. Alif lam mim mim ya mim. Sot ro wau kop ya wau mim. To ro wau alif ya pa ain nun. Itu kalau mau dilanjutkan. Nah, itu kalau masih mau dilanjutkan lagi sa jim ho ze swin zo dan fa. Tapi kalau memang kita tidak mampu karena Allah tidak membebani kita ya, tidak apa dalam artinya tidak memaksa kita ya. Itu boleh alif lam mim, itu saja boleh. Nah itu karena saya mendapatkan petunjuk itu seperti itu. Nah itu, maka ini ilmu laduni ya, jangan lupa ya, ilmu laduni tapi ada di dalam Al-Qur'an. Nah itu boleh diamalkan. Nah, sudah saya kisahkan bukti-buktinya yang pernah terbukti ya. Nah seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dalam artinya ya. Ingat kelebihan ilmu itu ya. Kemampuan ilmu itu ya yang kita amalkan. Ilmu apa saja yang kita amalkan dalam artinya kemampuannya cuma 1 hari 1 malam ya. Lebih dari itu tidak berfungsi. Kalau kita amalkan terus. Nah baru akan berfungsi selanjutnya. Cara menyatukan ilmu ya. Cara menyatukan ilmu di dalam diri ya. Sebenarnya kita harus sholat. Sholat hajat 2 rakaat ya. Sholat hajat 2 rakaat itu niatnya begini. Aku sengaja sholat hajat 2 rakaat untuk menyatukan ilmu ini dengan diriku. Karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Langsung kita takbir. Nah, di situ seperti biasa kita sholat. Membaca doa iftitah dan membaca Al-Fatihah. Tapi ingat yang menjadi ayatnya ilmu itu sendiri ya, itu yang menjadi ayatnya. Boleh kita bacakan ayat lain tapi lanjutkan juga dengan ilmu itu begitu. Nah, selesainya membaca ayat toh. Nah, boleh juga seperti itu tapi kita lanjutkan. Nah, di samping itu nanti kan kita mau tahiyat. Kita tahiyat itu jadi tahiyatnya. Boleh juga kita tahiyat tapi selesai tahiyat kita lanjutkan dengan bacaan ilmu itu. Nah, habis itu kan kita salam. Nah, kita duduk
dan berzikir ya toh. Nah, itu yang kita wiridkan begitu. Itu yang kita wiridkan, ilmu yang kita amalkan itu, yang mau kita satukan di dalam diri kita itu. Nah, itu. Maka berfungsilah suatu ilmu. Kalau tidak seperti itu caranya, itu tidak berfungsi ilmu. Akhirnya jadilah ilmu sia-sia. Maka mengamalkan ilmu itu ya, kalau kita tidak tahu prosedurnya ya, tidak tahu jalurnya, tidak bisa. Tidak berfungsi. Maka kita harus dampingi guru, dalam artinya yang lebih pakarnya, dalam artinya toh. Bagaimana cara menyatukan satu ilmu? Terutama utamakan kemakrifatan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita belum makrifat kepada Allah, belum mengenal kepada Allah, belum merasa dekat kepada Allah ya, ilmu itu seolah-olah tidak berfungsi. Nah, seperti itu sebenarnya. Ilmu itu seolah-olah tidak berfungsi sebenarnya. Nah, itu maka belajarlah kemakrifatan. Maka di situ kita mempelajari, sering saya anjurkan suruh baca syahadat, astagfirullah, selawat dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan berikut innaka antalahu la ilaha illa anta Allahu a'lamu bimuradi. Nanti akan saya kisahkan selanjutnya satu persatunya dan kegunaannya untuk apa dan berapa kali dibaca syahadat, astagfirullah, selawat itu insya Allah nanti akan saya tunjukkan. Nah, di situ maka selalu saya anjurkan untuk membaca kalimah-kalimah itu, karena itulah kalimah-kalimah terpuin yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan harapkan imbalan, tidak boleh. Jangan harapkan pahala, tidak boleh. Seperti itu sebenarnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan syahadat itu akan dibaca berapa kali, astagfirullah dibaca berapa kali. Nah, di situ nanti akan saya tunjukkan kegunaannya dan zikirnya berapa kali. Nah, di situ akan berfungsi nanti menjadi kanuragan dan katikjayaan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk mengisi kekosongan kita sambil duduk istirahat. Nah, sesuai dengan tema kita, judul kita ini adalah jejak petualang ke hutan. Kita mengajarkan keilmuan di mana kita duduk. Kita kaji duduk toh. Nah, ini namanya kaji duduk. Di mana kita duduk, di situ kita mengkaji diri. Kita mengikra diri, membaca diri, memahami diri dan mempelajari diri pada diri kita sendiri. Nah, itu. Karena Allah tidak jauh dari kita, tapi kita yang selalu merasa jauh dengan Allah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita merasa jauh dengan Allah, maka sesungguhnya kita akan berpisah dengan Allah. Jangan sampai kita tidak bertemu di akhirat nanti, seperti kata Rasulullah SAW. Seperti itu, demikian. Ya, kita akan lanjutkan jejak petualang kita ya ke hutan, dalam artinya kita mencari di mana tempat yang kelihatannya indah ya. Siapa tahu kita bertemu dengan yang keanehan-keanehan. Tapi yang jelasnya ya, tujuan kita sambil mengkaji diri ya, di mana kita duduk, di situ kita mempelajari diri. Seperti itulah intinya, utamanya. Kita mulai berangkat ya, jalan lagi. Ya. Kita lanjutkan perjalanan kita ya. Entah bagaimana, mulus atau tidak perjalanan kita. Kita berjalan di tengah hutan Papua ya. Hutan Papua yang penuh dengan daerah KKB ya. Daerah KKB. Nah, di mana kira-kira kita bisa bertemu dengan sarang-sarang KKB ya. Nah, itu. Sebenarnya kalau soal KKB ya, saya jelaskan. Sebenarnya kita tidak akan bisa bertemu dengan KKB. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka itu sudah menyatu dengan kita sebenarnya. Nah, itu sudah bareng dengan kita. Sehingga kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan KKB itu. Yang disebut KKB itu. Nah, hari-hari sebenarnya dengan kita. Sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan mereka-mereka ya. Sama seperti ibaratnya kita mencari Allah ya. Kita mencari Allah. Tidak akan bisa kita berjumpa dengan Allah. Kenapa tidak bisa berjumpa dengan Allah? Karena yang mencari adalah yang dicari. Maka kita tidak pernah bisa berjumpa dengan Allah. Sama diibaratkan dengan
maling yang berteriak maling. Kita mencari maling, tapi maling itu sendiri yang berteriak bilang maling. Nah, akhirnya kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan maling itu sendiri. Nah, seperti itu karena sudah menyatu dengan kita. Nah, termasuk juga KKB ini seperti itu karena mereka sudah menyatu dengan kita sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, karena yang bisa memahami diri adalah diri kita sendiri, baik atau salah perbuatan kita, seperti itu. Nah, itulah kejelasan kalau soal KKB ya. Karena saya menjajak hutan ini ya, menjelajah hutan ini sampai di mana-mana ya. Bisa dibilang gunung mana, lembah mana, bukit mana ya, kali mana, saya sudah tahu semua, dalam artinya kemana-mana ya. Sampai perjalanan berkilo-kilo ya, sampai ke daerah manapun saya pernah jelajah hutan ini. Ternyata sebenarnya susah untuk kita bertemu dengan KKB itu. Karena mereka-mereka sudah menyatu atau bergabung, bergaul dengan kita sendiri. Maka saya katakan sama seperti halnya kita mencari Allah, tapi Allah dekat dengan diri kita sendiri. Seperti itu contohnya. Nah, itu kalau soal KKB ya. Karena saya masuk hutan dalam artinya menjelajah hutan ini sampai di mana-mana ya. Mau sebut hutan mana sudah saya jelajah semua ya. Itu akhirnya kita tidak akan pernah untuk bisa berjumpa dengan KKB itu sendiri. Nah, seperti itulah kejelasannya. Nah, kalau mau paham soal KKB, memang sudah dipastikan ya, hutan Papua ini sebenarnya hutan yang disebut rawan ya, miring. Disebut rawan dalam artinya tidak seperti dulu ya. Kalau zaman-zaman Pak Soeharto dulu ya, karena saya hidup di Papua ini sudah cukup lama ya, sudah 30-an tahun ya. 30-an tahun sudah saya hidup di Papua ini, saya sudah memahami seluk-beluknya semua. Dari zaman Pak Soeharto dulu ya, sampai detik ini pun saya masih hidup bertualang di hutan Papua sampai dimanapun jua. Nah, seperti itulah. Kalau soal maksud dan tujuan tidak jelas ya, kalau saya itu. Dalam artinya, intinya saya itu adalah menghindar dari keramaian. Karena dalam keramaian itu sesungguhnya ya, terlalu banyak masalah, terlalu banyak liku-liku, terlalu rumit kehidupan ini. Kalau kita di hutan, sedikit tidaknya ada ketenangan dalam artinya karena kita tidak pernah merasa sendiri ya. Sesungguhnya di tempat yang sepi itu adalah rame sebenarnya. Di tempat yang rame itu adalah sepi sebenarnya. Dalam artinya ya, kenapa dibalik? Karena di tempat yang rame itu seperti di kota contohnya ya. Sebenarnya sepi. Kenapa dikatakan sepi? Karena kita jarang bisa mengingat kepada Allah hari-hari kita. Sibuk dengan tontonan, sibuk dengan HP, sibuk dengan memandang cewek yang cantik, janda-janda yang menor, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang akan mengelirukan kita dalam artinya. Membuat lalainya hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di tempat yang ramai itu sepi sebenarnya. Di tempat yang sepi itu ramai. Seperti contoh ya, kalau di hutan, di tempat yang sepi, di kebun, dan lain sebagainya. Kita itu selalu mengingat kepada Allah ya, selalu berzikir kepada Allah, selalu istiqomah kepada Allah, tidak pernah lupa dan luput kepada Allah, setiap gerak, setiap langkah, setiap pandangan, setiap kehendak, setiap kalam dan lain sebagainya. Itu supaya menjadi ibadah semuanya. Makanya sebenarnya ya, kalau saya bandingkan ya, kehidupan kota dengan kehidupan di kampung pelosok, di hutan dan lain sebagainya ya, sebenarnya lebih baik kita hidup di perkampungan sebenarnya. Tapi kalau kita tidak tahu cara hidup di perkampungan susah juga seperti itu. Ya, sudah, mari kita lanjutkan perjalanan kita.